Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan sholawat yang diajarkan dalam Islam adalah sholawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi sholawat kepada Anda?" Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholawat ini disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawat ini merupakan sholawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yaumul jumu'ati 12 sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin was-siwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah 2 rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari. Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri. Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara, sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhtubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi SAW menyarankan agar pindah posisi,
Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dzalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi SAW. Di antaranya, 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.